Al-Bajuri. Semuanya membahas kitab yang disusun oleh Abu Suja'. Abu Suja' julukan, artinya bapak pemberani. Karena yang hak beliau selalu katakan hak, yang batil beliau selalu katakan batil. Apalagi beliau profesinya pada waktu itu sebagai qadhi, sebagai hakim di masa Daulah Bani Salju. Beliau pejabat sebagai hakim di zaman itu. Kemudian beliau punya gelar lainnya adalah Syihabud Dunya wa Din, bintang dunia dan agama. Beliau punya biografi menarik. Usia beliau panjang, 160 tahun. 160 tahun. Dikatakan oleh para ulama, beliau lahir tahun 433 Hijriah, wafat 593 Hijriah, 160 tahun. Ada seorang ulama sejarawan Islam namanya Az-Zarkani. Dia menulis atau beliau menulis sebuah kitab Al-A'lam. Di situ nyatakan lahir 533. Tapi ini dikoreksi lagi oleh ulama setelahnya. Seperti Syekh Muhammad Rashid menulis kitab memperbaiki, mengoreksi kesalahan tersebut, bahwa Abu Suja' itu lahir pada tahun 433 bukan pada tahun 533. Artinya umurnya 160 tahun. Kitab tersebut diberi judul Al-I'lam bi Tasfih Al-A'lam, mengoreksi daripada tahun lahirnya. Punya murid terkenal. Abu Suja' memiliki murid terkenal namanya Imam As-Silafi Al-Hafiz, man hafidha mi'ata alfi haditsin matnan wa isnadan. Ya, muridnya itu diberikan gelar Al-Hafiz, orang yang menghafal hadis Nabi Muhammad SAW 100.000 hadis, isi hadis dan bagian sana. Nama muridnya As-Silafi. Dia bertemu dengan sang guru pada tahun 500 Hijriah. Luar biasa tradisi para ulama, adatul ulama wal muhadditsin wal mu'arrikhin itu kalau memiliki guru, mereka sering membuat biografi kehidupan sang guru. Tapi biasanya tunggu gurunya meninggal dulu baru ditulis. Kan kurang pantas menulis biografi hidup sang guru, gurunya masih hidup. Jadi punya niat tuh menulis manhaj dari Abi Syuja' atau Abi Syuja'. Ternyata beliau umur panjang, tidak meninggal. Ternyata kalau muridnya meninggal duluan. Dan beliau ketika hidup Abu Suja' sampai usia 160 tahun, muridnya tidak ada yang hidup, semua sudah meninggal dunia. Yang tersisa beliau. Hanya jadi terbalik, beliau yang menulis biografi murid-muridnya. Murid-muridnya yang ditulis biografi. Karena umurnya sangat panjang, 160 tahun. Dan dikatakan oleh ulama, ada yang meriwayatkan, ada salah satu ulama penasaran, ini usia 160 tahun, tapi fisiknya itu masih sehat semua, masih bisa membaca, mata juga masih normal, masih kuat menghafal, masih bisa mengajar, masih bisa belajar. Akhirnya salah satu ulama penasaran, tanya resepnya apa ini? Ditanyakan kepada Abu Suja', wahai Abu Suja', ini resepnya apa? Usia engkau bisa panjang dan sehat. Makanya jangan minta panjang umur saja, harus tambah afiat. Kalau doa, Allahumma atil umri, ya Allah panjangkanlah umur saya ma'al afiat, bersama sehat. Kalau tak pakai afiat, sehat dan afiat, panjang umur sakit-sakitan harus tambah afiat. Makanya Nabi ingatkan kepada pamannya, Sayyidina Abbas, wahai pamanku, mintalah kepada Allah afiat. Itu paling penting, afiat. Ada salah satu orang meminta doa kepada ulama. Salah satu ulama ini doanya mustajab. Ini dia meminta kepada ulama tersebut, tolong doakan kepada saya agar saya bisa makan sehari 3 kali. Saya orang susah, orang fakir. Tolong doakan. Maka ulama itu mengajarkan ijazah doa. Kau baca doa ini saja habis sholat. Insyaallah kau punya permintaan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mampu terus berdoa. Kita sederhana permintaannya, bisa makan 1 hari 3 kali. Ternyata Allah ijabah dalam waktu yang tidak cukup lama. Allah ijabah doa tersebut, dia masuk penjara. Di penjara. Penjara dia makan pagi ada, makan siang, makan
malam ada. Walhasil ini ulama datang jenguk, ketemu di si fulan yang amalkan doa tersebut. Kata ulama itu, wahai fulan, bagaimana sudah diijabah sama Allah? Kata dia, sudah wahai fulan. 1 hari 3 kali juga, tapi maksudnya bukan masuk penjara. Saya masuk makan, itu berarti masuk penjara. Memang itu diijabah 3 kali dapat makan jatah di penjara. Kata ulama, saya ajarkan doa kepadamu, itu bukan meminta engkau nanti diberikan makan 3 kali dalam penjara. Coba doa kau baca bagaimana? Allahumma at'ini ta'am. Ya Allah, tolong berikanlah saya makan. Salasa marrat kulla yawm, 3 kali setiap hari. Kata ulama, oh pantas. Kenapa? Yang afiat kamu lupa tadi. Yang saya ajarkan ma'al afiat. Kalau ada ma'al afiat, kau makan 3 kali 1 hari, bukan dalam penjara, tapi di rumahmu. Cuma kalau lupa pakai afiat, ya Allah dijawab 3 kali, walaupun lewat dalam penjara. Al-afiyah, salam. Nah, jadi ini dia katakan umur saya panjang 160 tahun karena resepnya satu, kata beliau, ma'asyaitullah ta'ala. Saya tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma hafiztuha fi sighar an ma'asillah ta'ala. Ketika saya masih anak-anak, saya jaga saya punya anggota tubuh seluruhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hafizahullah ta'ala fil jibal. Allah jaga seluruh anggota tubuh saya di masa tua saya. Itu resep kata beliau. Dan beliau ini luar biasa, kawan. Di akhir usianya itu beliau pindah ke kota Madinatul Munawwarah. Dari Basrah pindah ke Madinatul Munawwarah. Di kota Madinatul Munawwarah beliau menjadi apa? Khadim, pelayan Masjid Nabi. Beliau nyapu, pel, kemudian setiap hari kerjaannya seperti itu sampai meninggal dunia. Dan sempat membangun masjid di Babu Jibril di Madinatul Munawwarah. Dimakamkan di Baqi. Subhanallah, usia 160 tahun. Dan beliau punya amalan yang luar biasa. Mungkin kita bisa ikut itu amalan beliau. Beliau